Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja ya link yang udah saya share di deskripsi di bawah. Dan nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan sebelum mulai saya akan disclaimer dulu. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share tentunya, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Dan ini adalah tampilan Telegram saya. Jadi semua aksesnya tools Wisdom and Invest itu hanya melalui Telegram ya. Nanti sih kita akan segera launching sih akses yang melalui TradingView. Jadi mudah-mudahan bisa, kalau teman-teman ingin menggunakannya juga bisa yang lewat TradingView. Mudah-mudahan segera ya. Nanti kita akan infokan juga segera kalau misalnya sudah launching. Dan fitur-fiturnya Wisdom and Invest, fasilitasnya itu sebetulnya ada banyak banget dan nggak mungkin saya share semuanya di sini karena waktunya terbatas ya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bisa ikut acaranya Wisdom and Invest itu melalui Zoom. Jadi teman-teman bisa interaksi langsung ya dengan mentornya di sana. Itu gratis, terbuka untuk siapa aja di hari Rabu. Jadi besok kalau teman-teman ada yang mau ikutan itu bisa banget. Itu malam biasanya sih sekitar jam 8. Dan pengumumannya juga link untuk Zoom-nya itu gratis ya untuk semua teman-teman bisa ikutin. Mau ajak saudara-saudara, teman-teman silakan. Itu linknya biasa akan dibagikan di room Telegram public. Jadi pastikan teman-teman sudah join ya ke Telegramnya Wisdom and Invest karena banyak banget informasi yang diberikan di sana. Selain di hari Rabu, jadi kita seminggu ada 2 kali. Selain Rabu, kalau Rabu itu di malam, hari Sabtu juga ada di sekitar jam 4. Nah, teman-teman bisa join ke Zoom-nya dan interaksi langsung dengan mentornya. Bisa tanya-tanya dan bisa mengetahui ya fasilitasnya Wisdom and Invest itu ada apa aja sih. Nah, fiturnya kita itu ada bot, ada chart, ada screener dan ada chart ya. Jadi banyak banget. Bisa disesuaikan juga dengan kebutuhannya teman-teman. Misalnya teman-teman ada yang mau request nih, Ci tolong dibikinin screener yang seperti ini atau minta dibikinin chart yang seperti ini. Nah, kita bisa mengusahakannya untuk dibikinin. Lalu kalau teman-teman tertarik untuk menggunakan fitur-fitur ini, ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara berlangganan. Yang pertama adalah cara berlangganan, yang kedua adalah dengan secara gratis ya. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka aja rekening sekuritas melalui rekenannya Wisdom and Invest. Ada 3 rekanan kita, yaitu JUC atau Jasa Utama Kapital, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Jadi dipilih aja yang mana yang cocok ya dengan teman-teman. Ketiganya kita ada pakai sendiri juga, jadi memang enak untuk di-tradingin setiap hari. Aplikasinya ya, kita ada pakai sendiri juga. Oke, kita langsung aja seperti biasa sebelum mulai masuk ke sahamnya masing-masing, saya akan bahas dulu view IHSG kita. Jadi saya akan share dari sisi teknikal dan tentunya foreign flow ya. Dari segi teknikal, indeks kita hari ini agak kurang oke sebetulnya ya, karena candle-nya sudah mulai ada tekanan dari seller nih. Momentumnya juga belum oke-oke banget karena yang bagus adalah ketika dia berwarna biru Ben-Hur ya, semakin menanjak dan dia harus bertahan di atas garis win line. Pixelnya sih udah oke, dia memang di atas garis win line, ini yang garis win line ini ya, garis warna biru. Lalu momentumnya aja nih yang agak kurang. Tapi jangan khawatir kalau misalnya indeks kita terkoreksi, selama dia bertahan di atas garis win line, sebenarnya dia masih kuat ya. Sebenarnya masih oke. Jadi mudah-mudahan ini hanya koreksi wajar aja, koreksi sehat. Dengan area supportnya di sebelah sini 6974, ada MA 200 juga, barangkali dia mau turun dulu ya, koreksi di area-area MA 200 ataupun garis win line. Ini garis win line-nya 6923. Mudah-mudahan dia ke sini, ke area sini, lalu mantul. Ini juga ada area demand sih di sini ya.
Nah, di sebelah sini. Dia ada area demand, jadi mudah-mudahan dia bertahan di sini. Kalau dia mantul, maka teman-teman bisa mengatur strateginya lagi nih, bagaimana trading plan-nya untuk saham-saham yang menarik untuk teman-teman yang udah jadi watchlist. Nah, bisa mulai ngincer atau buy on weakness kalau dia mantul ya. Tapi kalau dia tidak mantul, atau malah bikin candle-candle bearish, maka nanti kita harus analisa lebih lanjut lagi, bagaimanakah strategi selanjutnya. Tapi yang pasti, kalau ini terkoreksi, berarti kita harus pantau lagi ya, dan mungkin teman-teman bisa mulai mengurangi barang-barang yang gerakannya searah dengan IHSG. Biasanya blue chip tuh. Nah, teman-teman bisa mengurangi barang-barang, nanti begitu dia terkoreksi ke area-area support, teman-teman bisa buy on weakness lagi ya. Jadi ini masih sebenarnya sih masih candle higher high, dia lagi tes support yang sebelah sini ini. Kalaupun besok naik lagi, mudah-mudahan sih masih bisa lah ya satu candle lagi gitu. Sehingga untuk teman-teman kalau ada yang masih punya barang-barang, nah itu mau SOS dulu sebagian, itu bisa. Secara foreign flow, hari ini asingnya net sell. Nih candlenya juga volumenya juga lumayan ya di atas rata-rata. Candlenya candle tekanan jual sama seperti di area sini karena memang merupakan area supply. Area supply itu area resist. Cuma net sell-nya sih kecil ya sebetulnya dibandingin dengan net buy yang beberapa hari kemarin, 4 hari kemarin. Tuh, yang 3 bar ini itu lumayan. Jadi mudah-mudahan dia hanya koreksi sehat aja, kesempatan untuk buy on weakness, lalu nanti pas dia naik maka teman-teman sudah cuan lagi. Oke, kita ke saham yang pertama yaitu kios. Untuk kios, kalau dari HK-HQ-nya sih ini nggak valid ya. Jadi saya mau kasih lihat juga sekalian nih bentuk HK-HQ yang tidak valid itu seperti apa. Tapi saya akan bahas dari sisi teknikalnya dulu dan chart yang saya gunakan ini adalah chart win namanya. Chart win ini analisanya berdasarkan teknikal. Jadi 3 hal yang teman-teman perlu lihat karena ini analisanya gampang banget sebenarnya, yaitu momentumnya, pixelnya, dan candlenya ya ada di atas garis win line atau enggak. Jadi yang kita lihat ada win line-nya. Yang pertama momentumnya dia belum ada momentum. Momentumnya yang bagus ketika dia berwarna biru Ben Hur seperti di sebelah sini dan pixelnya baru hijau satu ya. Yang bagus adalah ketika dia hijau dua-duanya. Dan yang ketiga itu kalau candlenya di atas garis win line itu yang bagus. Sedangkan ini win line-nya candlenya belum di atas win line, pixelnya hanya hijau separuh, hijau satu maksudnya, dan belum ada momentum. Sehingga belum menjadi sinyal yang valid banget ya untuk entry. Sinyal valid yang entry itu seperti sebelah sini. Jadi ketika candlenya berada di atas garis win line, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin menanjak. Momentumnya tentu berwarna biru. Kalau merah itu tidak oke. Jadi gampang banget ya, hanya itu aja yang kita perhatiin. Jadi ini masih testing dulu apakah dia mampu untuk breakout dari garis win line. Selama dia belum breakout dan bertahan di atas garis win line itu belum oke. Resistnya tentu high hari ini yaitu 520 ini dan supportnya di 486. Selama dia masih di atas 486 berarti dia masih mampu membentuk higher high. Jadi mudah-mudahan sih dia breakout ya dari 520-nya. Kalau dia breakout dari 520 artinya dia ke atas garis win line maka dia berpotensi untuk testing resist selanjutnya yaitu 555. Jadi kita masih harus lihat lagi nih besok. Yang udah punya, kalau belum punya, maka ingin entry, mendingan sih spek buy-nya di area support aja. Supportnya bukan support yang hari ini ya, tapi lebih baik sih karena dia belum punya momentum, kita ambil support yang agak bawah aja, buy on weakness di area sini 466 atau sampai 442 itu area untuk entry. Karena kalau dia belum ada momentum, ada potensi sideway ya, sideway-nya bisa jadi dia akan di area sebelah sini. Karena di area situ, maka kita menunggu aja buy on weakness saja di dekat area-area support. Yang tadi 486 itu support secara daily atau support paling dekat. Support yang agak jauh tadi ya, 466 dan 442. Resistnya tadi 520 dan 555.
HK-nya ini tidak valid, jadi teman-teman sekarang bisa tahu ya bagaimana bentuk HK yang tidak valid, yaitu dia hijau-hijau semua dan tidak searah dengan pergerakan harga. Jadi harganya ketika dia turun jauh di bawah tapi nggak ada buangan sama sekali. Ataupun ini yang lagi turun ke bawah tapi ininya malah hijau-hijau. Kenapa sih bisa nggak valid? Biasanya itu karena bandarnya atau market makernya itu hanya tukar-tukaran barang. Sehingga kelihatannya jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi kita nggak menggunakan hak-hakinya untuk analisa karena tidak valid. Begitu pula dengan foreign flow atau chart NBSA, kalau misalnya pergerakannya tidak searah, maka kita tidak menggunakan itu sebagai acuan dalam analisa ya. Kita menggunakan technical aja ataupun price action. Si kios ini tidak ada foreign flow-nya karena begini ya bentuknya. Kalau asing yang benar-benar asing tuh bisa kelihatannya seperti di BMRI, BCA, biasanya itu pergerakannya mengikuti foreign flow. Jadi si kios ini teknikal aja. Selanjutnya ada raja. Kita cek juga foreign flow-nya raja. Raja. Secara teknikal untuk si raja momentumnya ada perbaikan karena dia menjadi merah tua ya. Pixelnya hanya berubah hijau satu. Walaupun dia muncul segitiga hijau, tapi kita harus lihat trennya. Trennya paling gampang sih kita melihat dari channelnya nih. Channelnya tuh yang ini ya. Tuh, udah ada yang berwarna magenta. Magentanya kan lagi bentuknya menurun tuh. Artinya dia sebetulnya masih lagi dalam trend down. Kita tarik juga garis seperti ini. Nah, maka dia masih ada resist downtrendnya nih. Sehingga teman-teman, karena dia masih downtrend, dia hanya akan oke kalau dia sudah keluar ya dari channel trendnya itu. Angka channel trendnya itu udah ada nih. Ini menjadi resist 1076. Tapi ini teman-teman harus buletin lagi ya sesuai dengan fraksi karena angkanya itu generate by system, makanya angkanya tidak sesuai dengan fraksinya. Yang disupport juga 912. Ini support trennya, ini resist trennya. Strateginya bisa buy on weakness kalau teman-teman mau spec buy. Support terdekat di 970, resistnya 1005 untuk si raja ini. Nah, closingnya kan 1005 ya. Mudah-mudahan besok dia bikin high lagi. Kalau bikin high lagi, break dari 1005, mudah-mudahan dia bisa testing nih 1076-nya. Yang ingin buy on weakness, maka silakan, boleh-boleh aja. Tapi harus watch out ya. Kalau dia breakdown, terutama break dari support yang di sebelah sini, dia closingnya di bawah itu, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit. Karena artinya trennya sebetulnya sudah patah nih, si raja ini ya. Jadi pantau di supportnya, jangan sampai dia breakdown. Buy on weakness aja, lalu begitu dia naik, maka teman-teman taking profit. Jadi hanya untuk fast trading aja dulu, sementara. Kecuali si raja ini bisa break sini lagi, 12.30. Jadi kalau dia menuju ke sini lagi, dia break dari 1150 aja itu sebenarnya udah menarik banget. Eh, karena kalau dia udah break dari 1150 ini artinya dia berpotensi banget untuk break 1230-nya ini ya. Jadi teman-teman kalau untuk swing sebaiknya pastikan dulu dia mampu tembus dari 1150. Tapi kalau belum menuju ke situ sebaiknya fast trading aja. Supportnya tadi udah ya, supportnya sudah, momentumnya sudah, dan kita cek untuk foreign flow. Foreign flow-nya sih mulai ada lagi, nih ya, garis ungunya sudah mulai meningkat, nanti rata-ratanya pasti akan ikutan meningkat juga. Cuma apakah ini serius? Nah, tetap kita perlu memastikannya dengan price action. Yang pertama dia harus break dulu dari downtrend line-nya, setelah downtrend line-nya di break, baru dia akan testing yang tadi itu, 1150. Buy on support boleh. Tadi ya supportnya udah saya info. HK-nya sih bagus ya, masih masih ijo-ijo dan menanjak. Tapi kalau dia pergerakannya tiba-tiba nih breakdown, jadi price action-nya atau pergerakan harganya tiba-tiba breakdown, dan ini masih hijau-hijau, itu ada indikasi sudah tidak valid lagi. Tetap kita harus nomor satu, analisa berdasarkan price action dulu. Oke? Selanjutnya, setelah raja adalah selis.
Untuk selis ini semenjak dia breakdown dari garis winline sebetulnya sudah tidak menarik lagi. Jadi ini harus mampu bertahan di atas garis winline lagi nih, baru menarik. Jadi saya ulangi lagi ya, sinyal validnya itu adalah ketika dia di atas garis winline, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin menanjak. Momentumnya berwarna biru Ben-Hur dan semakin menanjak. Jadi kita lihat, apakah ini memenuhi syarat? Ininya pixelnya merah-merah, tidak memenuhi syarat, momentumnya masih merah walaupun memang ada perbaikan sedikit, jadi belum memenuhi syarat banget. Di bawah garis winline, jadi belum mampu dia breakout ke atas garis winline, masih belum oke. Kalau mau spek buy sih boleh-boleh aja, tapi usahakan di area support ya. Supportnya itu ada di 254. 254 yaitu low yang sini, candle sini ya 254. Kalau sampai dia breakdown dari 254 maka sebaiknya jangan entry karena artinya teman-teman kalau entry di saat dia breakdown teman-teman malah nangkepin pisau jatuh. So jangan, kalau breakdown maka hindari dulu, sebaiknya exit, stop loss dan sebagainya. Tapi kalau dia mampu mantul di 254 maka bisa untuk spek buy karena pergerakannya masih di dalam range ini 254 sampai 314. Ya, pergerakan range-nya di sini. Jadi low-nya di sini, high-nya di sebelah sini itu. 314. Jadi buy on support, begitu dia naik, begitu cuan, maka SOS dulu. Copet-copet aja dulu ya pas trading karena dia masih di bawah garis winline dan belum ada sinyal valid untuk entry. Oke, kita lanjut. GDST. GDST. GDST ini menarik nih. Oke. GDST ini menarik. Walaupun tadi sempat ada buangan ya, tekanan seller karena dia ada jarum. Momentumnya sih masih bagus, pixelnya masih bagus, dan dia masih di atas garis winline. Jadi ini masih oke sebetulnya. Hanya aja, nih teman-teman bisa lihat ya, dia ada channel yang berwarna hijau ini. Jadi ada beberapa potensi. Bisa aja dia bergerak di dalam channel ini. Dia sudah di resist channel. Bisa aja dia akan koreksi dulu. Supportnya kita gunakan yang terdekat dulu. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya, ingin pasang stop loss, bisa menggunakan support hari ini, yaitu di low 228, jangan dikasih pas ya. Kasihnya 1 atau 2 tick atau 1% lah di bawah 228 ini. Tapi tergantung modal atau average-nya teman-teman juga. Kalau teman-teman average-nya tinggi, maka pasanglah stop loss agak tinggian. Jadi jangan sampai rugi, intinya seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman entry-nya di bawah, contoh seperti di sebelah sini ya, dia sudah floating profit 32%, maka bisa agak dilonggarin. Wajar kalau pasang stop loss-nya di harga low hari ini dikurangi 1%, itu masih cuan. Tapi kalau teman-teman modalnya tinggi ya maka jangan pasang di situ. Tentu pasangnya di atas modalnya teman-teman. Untuk entry, kalau entry-nya mau di area yang lagi tinggi gini sebenarnya bisa juga, yaitu entry-nya buy on weakness. Tentu bisa gunakan VWAP 245 atau ini berarti pas ya di area VWAP. Bisa deket-deket area VWAP ataupun di support 228-nya ini. Tapi kalau breakdown 228 maka exit dulu. Karena begitu breakdown dia bikin lower low, artinya dia akan turun dulu ke bawah. Dengan support selanjutnya yaitu di area sini 202 sekaligus garis winline. Kalau dia masih breakdown juga dari garis winline, artinya dia akan testing support trend. Angkanya ada sebelah sini ya, 182. Kalau resist trendnya di 250. Resistnya tentu high hari ini, yaitu 260. Kalau dia break lagi, maka berpotensi akan ke resist selanjutnya, yaitu 284. Jadi GDST sebenarnya masih oke ya, dia termasuk uptrend juga, tinggal teman-teman cari titik entry-nya kalau belum punya. Kalau udah maka tinggal pasang trailing stop. And selanjutnya, GDST kita cek dulu apakah ada foreign dan kita cek hak kakinya. Foreign flow-nya sih ada. Sini ya, cukup gede. Hak kakinya sih udah lumayan lah, yang ini udah mulai 2 hijau. Kita lanjut ya ke Jaya. Jayanya bagus nih.
Jadi memang sektor transport nih hari ini agak lumayan ya. Untuk si Jaya ini hari ini breakout dari downtrend line-nya. Harusnya sih tadi kalau pas breakout, teman-teman bisa pantau, bisa ikutan tuh pas dia breakout-nya. Karena volumenya bagus, jadi candle-nya bagus, volumenya bagus. Momentumnya sih belum ada-ada banget. Yang bagus tetap ya, dia di atas garis win line, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin menanjak ke atas. Itu yang menjadi sinyal lebih valid. Kalau ini belum valid-valid banget, ininya sudah oke, momentumnya sih belum ada yang menanjak. Jadi buy on weakness aja kalau teman-teman ingin entry dan belum punya barang. Kalau yang udah punya barang maka bisa mungkin besok dia akan testing lagi nih. High 125 itu menjadi resist dan sebelah sini juga menjadi resist. Di dekat area 130 ya, 135 juga resist dan ada MA 200. Di 143 itu resist-resistnya. Jadi kalau besok dia higher high lagi, artinya dia berpotensi untuk ke resist-resist yang tadi. Yang belum punya mau buy on weakness juga boleh. VWAP-nya 118, barangkali teman-teman besok dia koreksi ke area sana dan ingin spekulatif buy, maka bisa di area situ. Support selanjutnya, kalau tadi kan VWAP-nya, support selanjutnya di sebelah sini ada 115 dan low hari ini juga menjadi support yaitu 111. Selama dia di atas 111 artinya kan dia masih bikin higher low. Itu artinya bikin tangga ke atas masih oke ya, ataupun inside bar itu masih oke. Dan win line-nya di 109. Selama dia di atas garis win line masih oke. Artinya masih bisa diswingkan. Kalau dia bertahan terus ya di atas garis win seperti sebelah sini, itu bisa diswingkan. Untuk Jaya sudah, coba kita lihat volumenya. Oh, untuk rata-rata transaksinya ini nggak begitu liquid nih. ATT-nya atau average total transaksi itu rata-rata transaksi ya, hanya di 1,3 miliar. Lebih bagus kalau dia volumenya udah mulai semakin meningkat. Jadi seperti di area sini ini ada volumenya semakin meningkat dan semakin liquid itu yang lebih oke. Kalau dia nggak begitu, misalnya cuma naik sehari habis itu besok tiba-tiba ada buangan, jadi watch out ya candle-candle seperti ini nih. Ini biasa naik 2 candle habis itu diguyur, naik 2 candle habis itu diguyur. Jadi teman-teman harus watch out, hati-hati kalau misalnya besok tiba-tiba dia gap up, open gap up lalu ada yang guyur, nah itu teman-teman sebaiknya jangan lupa untuk exit juga. Jadi fast trading aja karena dia rata-rata transaksinya masih belum liquid-liquid banget ya. Artinya belum serius-serius banget. Kalau udah liquid banget biasanya lebih serius, at least kita bisa swingkan beberapa hari. Tapi kalau enggak, fast trading aja. Selanjutnya Goto. Goto ini kalau nggak salah ada apa ya? Dia mau right issue lagi atau apa ya? Saya nggak begitu ngikutin karena saya nggak begitu tertarik dengan si Goto ini. Untuk teman-teman yang masih punya, eh kalau saya sih karena trading, saya bukan invest ya. Untuk Goto saya hanya menggunakan teknikal aja. Jadi selama dia masih bikin lower low ini masih tidak oke. Low terakhirnya itu di 181. Di sini 181. Jadi teman-teman jaga di 181-nya. Ini udah mulai mendekati, ini udah 193 ya. Dia bikin candle, walaupun hari ini candle hijau, tapi masih lower low. Jadi candle ini ada channel juga, dia di support. Kalaupun mantul, misalnya teman-teman ada yang entry nih tadi ya, spekulatif buy, misalnya dia mantul, kan dia bisa aja bergerak zigzag begini. Maka saran saya sih fast trading aja dulu. Begitu dia mantul sudah cuan maka kabur dulu ya. Karena khawatirnya nah, dia masih akan turun ke bawah. Dia masih bikin lower low nih. Jadi kita menggunakan support yang terdekat dulu 183, selanjutnya support sebelah sini 181. Kalau dia breakdown 183 artinya dia akan tes 181-nya. Breakdown lagi artinya dia bikin all time low ya. Sebaiknya teman-teman hindari dulu sampai benar-benar dia sudah jadi uptrend baru teman-teman silakan entry. Ini sih jadi masih kurang oke. Silakan atur trading plan masing-masing karena saya nggak tahu ya teman-teman yang ada di YouTube ini apakah sudah punya, apakah baru mau entry atau ingin invest, itu saya nggak tahu. Jadi silakan atur kembali masing-masing tujuannya nih.
Dengan resistnya nih kalau beneran dia mantul, ini kan area support nih. Kalau dia mantul maka mudah-mudahan dia tes resist 202 dan 217. 217 ini dibuletin ya. Jadi 216. Oke, jadi untuk fast trading dulu karena momentumnya belum oke, masih merah, pixelnya juga masih merah, dan dia masih downtrend. Tuh, kelihatan ya, dari bentuk channelnya dia menurun ke bawah, dia masih downtrend. Dia harus mampu keluar dari downtrend lainnya baru menarik. Jadi harus jadi candle bullish dulu di sini, ada perbaikan momentum, nah itu baru menarik. Lebih menarik lagi sebetulnya ketika dia di atas garis win line dan ada momentum ya, itu yang menarik. Momentumnya harus berwarna biru Ben-Hur dan semakin menanjak, itu yang bagus. Jadi Goto sudah, kita lanjut ke MTEK. MTEK kurang lebih sama nih, masih downtrend juga. Ini ada channel trendnya, jadi masih menurun ke bawah. Dia bergerak di dalam channel downtrend sehingga ketika dia di dekat area resist, sebaiknya teman-teman SOS ya, karena ada potensi dia akan kembali turun ke area support trendnya. Support trendnya yaitu 1397, ini dibuletin sesuai dengan fraksinya. Momentumnya masih belum oke, walaupun pixelnya hijau-hijau. Tapi kalau dia kembali ke bawah, ini pasti akan menjadi merah-merah lagi nih. Jadi belum oke ya. Hanya bagus kalau si MTEK ini sudah breakout. Jadi dia harus breakout dari downtrend channelnya, baru menarik. Jadi seperti sebelah sini, ketika dia breakout dari garis win line, dia breakout juga dari channel downtrendnya, dia ada pixel hijau-hijau, ada momentum yang semakin menanjak, berwarna biru Ben-Hur dan semakin menanjak. Ini yang oke. Ketika dia breakdown, patah trend, maka sebaiknya tidak entry lagi. Jadi kita menunggu aja sinyal validnya ya. Oke, jadi udah tadi di situ. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu UNVR. UNVR ini masih oke. Nah, MTEK tadi saya belum kasih lihat ya foreign flow-nya. No, foreign flow-nya nggak ada tuh. Grafiknya masih terus menurun ke bawah. Oke, UNVR. UNVR ini lagi konsolidasi ya. Dia masih bergerak sideways di range sebelah sini. Dia masih di atas garis win line, artinya masih oke. Dan win line-nya itu di 508. Kita buletin ya sesuai dengan fraksi, berarti 5075 itu win line-nya. Sehingga selama dia masih di atas garis win line, ini masih oke. Kalaupun dia misalnya nanti ke area sini dan ternyata dia mantul, ini teman-teman justru kesempatan ya untuk buy on weakness. Momentumnya masih bagus, dia koreksi candle merah, volumenya kecil, hijau pas breakout bagus ya, volumenya gede, jadi hanya koreksi sehat aja. Dengan area resistnya di sebelah sini tentunya nih, kemarin hanya berapa sih UNVR? 5475 dan 5530 itu resistnya, supportnya tadi ya kita bisa gunakan garis win line aja. Kalau dia breakdown dari garis win line baru agak kurang oke sebetulnya. Kemungkinan ke area sini nih, ini angka-angkanya ya bisa menjadi support. Jadi kita pantau dulu aja di area sebelah sini. Yang udah punya tinggal pasang trailing stop aja. Kalau yang ingin entry maka tunggu sampai dia mantul ya di garis win line. Foreign flow-nya ini masih oke sih foreign flow-nya, jadi mudah-mudahan dia bisa menuju ke resisten yang gedenya. Jadi UNVR kalau nggak salah saya udah pernah bahas juga, dia ada resisten. Oh, pantesan di sini ada resist juga ya 5.400, memang dia lagi berjuang nih. Kalau breakout maka dia berpotensi ke 5.800 atau bahkan ke area 6.000. Mudah-mudahan dikasih bonus bisa mencapai ke resisten yang gedenya lagi. Jadi ada resisten yang lebih besarnya lagi di area 6.800. Tapi kita nggak usah muluk-muluk lah ya. Kita harus lihat dulu dia mampu nggak nih breakout dari 5.475-nya itu. Oke, kita lanjut ke bumi. Bumi ini menarik loh sebenarnya. Bumi. Coba kita lihat adakah foreign flow dan HKK-nya bagaimana. Bumi. Secara teknikal momentumnya sih masih belum oke ya, karena masih melemah, masih menurun, pixelnya sih oke.
Garis win line-nya di 173 itu menjadi support, dan ini ada channel warna hijau bisa kita pakai juga karena channelnya berbentuk miring ke atas atau uptrend ya. Jadi ada minor up sebetulnya. Kita tarik sini juga bisa tuh, sama ya. Angkanya di sebelah sini 161 dan resistnya 196. Jadi 196 tuh angka yang sini, yang support itu yang sebelah sini. Kita bisa pakai itu sebagai area support dan resist. Barangkali dia mau bergerak zigzag di dalam sini, maka kita buy on weakness aja. Oke. Spek buy, kalau mau spek buy berarti di area support sampai 151 ya, ini area supportnya. Kalau dia bikin higher high lagi, dia breakout. Sebelah sini apa ya? Sebentar. Bumi. Resist selanjutnya 199. Ini resistnya 199. Kalau dia breakout dengan volume yang besar dan candle yang bullish, maka jadi bagus tuh. Teman-teman bisa ikutan ya. Kalau dia breakout tentu dikonfirmasi dengan adanya volume yang bagus atau bisa dibantu dengan chart haki. Karena haki itu kita bisa pakai ya secara 5 menit kalau dilihat, jadi kelihatan sebenarnya banyak yang HK apa enggak, atau banyak yang buang barang. Seperti itu. Kita lihat foreign flow. Ini ada foreign flow sih ya. Cukup menarik nih. Tapi apakah serius? Kita ikutin price action aja. Yang ingin spek buy silakan. Kalau break dengan volume dan candle yang bagus juga silakan kalau mau ikutan. HK-nya sih belum oke-oke banget ya. Kalau yang bagus itu biasanya hijau-hijau dan grafiknya itu semakin meningkat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada Indo. Indo sebetulnya dia masih bergerak dalam channel downtrend. Dia belum bisa nih breakout dari channel downtrendnya. Momentum juga masih merah-merah, pixel juga masih merah-merah, jadi masih belum oke-oke banget. Kalau ingin spek buy, mendingan di area support aja kali ya. Di sini ada MA200 sekaligus support trendnya, yaitu di area 105. Atau low yang dia punya nih, itu di area berapa tuh? Jadi harus batasin resiko juga ya di support situ. 103. Di sini 101 juga ada support. Jadi kalau dia breakdown lagi atau mau pakai support yang lebih pendek di sebelah sini juga boleh nih. Supportnya di low hari ini yaitu 119. Kalau dia breakdown, kalau besok dia turun ke bawah 119, maka wait and see dulu, jangan entry dulu ya. Nah, mendingan nanti kita lihat lagi di area-area bawah sini, kalau dia mantul maka kita spekulatif buy. Kalau ada yang nyangkut, maka silakan disesuaikan ya trading plan-nya. Kalau misalnya dia breakdown, ya exit dulu aja. Tunggu di area bawah, baru teman-teman spekulatif buy lagi. Dengan resistnya tentu di area sini nih, 128 sampai 133. 134. Dia belum mampu nih breakout dari channel trendnya, jadi masih belum oke ya. Jadi si Indo untuk fast trading ataupun scouting aja dulu. Oke. Indo. Kita lanjut. Indo liquid nggak ya? Rata-rata transaksi di 5 miliar, tapi belum meningkat ya. Yang bagus kan seperti ini. Tuh, jadi untuk sinyal validnya itu ketika momentumnya berwarna biru Ben Hur dan semakin menanjak, volumenya juga semakin menanjak, semakin liquid, dan dia di atas garis win line. Jadi seperti di area-area sini nih. Jadi ini belum ya, belum menjadi sinyal valid. Oke, kita lanjut. Oh, itu udah saham ke-10 nih yang di-request sama teman-teman. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan diatur trading plan-nya masing-masing dan kita akan lihat hasil screenernya Wisdom and Invest. Kita lihat dulu nih ada net buy sell asingnya. Kita lihat asing di net buy-nya di saham-saham apa nih? Ada BNI, ICBP, BMRI, UNTR, Bumi, Cepin, ASII, Raja, dan sebagainya. Yang ada foreign flow-nya bukan berarti artinya bagus ya. Teman-teman tetap harus analisa berdasarkan teknikalnya. Dia pergerakannya mengikuti foreign flow apa enggak? Kalau enggak mengikuti foreign flow, maka jangan gunakan NBSA sebagai bahan pertimbangan analisa teman-teman. Juga saya akan share hasil screener foreign HKHI. HKHI ini ada BRI, ada
Ini ada BEPS, Carin, NATO. Ini juga ya, ingat ada beberapa saham yang HKQ itu tidak valid. Seperti yang tadi share soal kios, itu HKQ-nya tidak valid. Teman-teman, kalau misalnya HKQ tidak valid, artinya analisanya berdasarkan teknikal aja. Jadi tidak semua saham yang masuk ke dalam screener artinya bagus ya. Cara lain menggunakan screener ini sebetulnya bisa teman-teman paduin. Misalnya screenernya masuk ke dalam channel screener win. Dia statusnya buy ataupun hold, lalu dia ada di dalam list HKHQ dan dia juga ada di dalam list NBSA, maka teman-teman bisa lirik tuh. Nah, jadi cari saham yang bersinggungan ketiga itu. Dia ada di dalam list win, juga ada di dalam list HKHQ, juga ada di dalam listnya net buy sell asing. Karena ketiga chart itu kalau bagus, maka artinya potensinya bagus banget ya. Jadi waktu itu seperti Raja waktu itu ya, bukan sekarang ya. Juga waktu Cleo ataupun saham-saham yang lain lah, yang rally itu biasa rata-rata TA-nya bagus, foreign flow-nya bagus, HKK-nya bagus. Jadi ketiga faktor itu yang memenuhi syarat. Makanya saya suka pakai ketiga itu karena ketiganya itu mewakili. Yang chart win itu teknikalnya, price action-nya masuk, lalu foreign flow-nya ada, dan HKK-nya juga oke. Situ ya. Saham yang pertama, jadi dari hasil screen itu, saya ada ambil beberapa untuk kita bahas. Yang pertama adalah IPPE. Bentar. IPPE. IPPE-nya menarik ya. Jadi hampir arah nih IPPE-nya. Dia breakout. Hari ini candle-nya candle bullish, volumenya bagus banget dan mulai ada momentum lagi. Jadi menarik banget. Mudah-mudahan dia bertahan ya. Kalau misalnya dia bertahan, dia berpotensi banget untuk jadi begini. Tapi kita nggak usah muluk-muluk lah ya, nggak usah pakai pattern-pattern karena takutnya nanti kalau dia nggak capai target, teman-teman malah kecewa. Jadi kita gunakan aja target-target yang pendek, resist-resist yang pendek, dan kita ikutin aja, going with the flow ya. Kita ikutin pergerakannya aja. Dengan supportnya tentu kalau support yang terdekat sih resist yang di sebelah sini itu di area sebentar di area 220 di area 21 ini berapa sih? 212 sampai 220 itu area ininya nih. Jadi area supply lagi. Di sebelah sini ya. Saya pakai area aja. Jadi itu angkanya 212 sampai 220. Itu area untuk teman-teman kalau ingin spec buy maka di area sana juga bisa. Karena itu merupakan area break-nya ya. Area breakout-nya. Atau di yang sebelah sini ini juga oke. Itu menjadi support juga sebetulnya. 195. 195. Tapi yang bagus sih kalau dia bertahan di atas ini. Nah, kalau dia bertahan di situ, artinya oke banget. Berarti kalau misalnya dia koreksi pun ke sini, dia mantul lagi, maka bagus ya. Teman-teman, buy on weakness aja. Ini VWAP-nya 221 atau 220 di buletin ya. Hari ini closingnya di 236, artinya dia di atas VWAP. Mudah-mudahan besok dia akan koreksi dulu ke area-area VWAP-nya. Ini ada support juga 224, jadi silakan kalau ingin spekulatif buy di area-area sana, oke. Boleh spekulatif buy. Tapi kalau besok dia langsung break, high-nya kan di 244 itu menjadi resistnya ya. Kalau dia besok langsung break, artinya dia berpotensi banget untuk langsung ke 264 sampai 272. Ini MA 200-nya udah mulai muncul nih. 280, 288 itu area resistnya. Kalau ini tingginya segini, ini kira-kira seberapa? Nah, kurang lebih segitulah ya. Memang di situ area-area targetnya. IPPE bagus. Selanjutnya, Bafik. Bafiknya bagus karena hari ini dia breakout dari downtrend line. Ini downtrend line-nya dengan candle yang bullish dan volume besar juga mulai ada momentum, pixelnya mulai hijau-hijau. Tapi ingat ya,
nggak selalu pergerakannya dia akan langsung naik jos 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 seperti roket. Bisa jadi besok dia akan koreksi dulu, maka teman-teman buy on weakness aja. Dengan VWAP-nya 143, itu barangkali dia akan balik dulu ke area VWAP, habis itu baru naik. Juga supportnya di sini ada 143 support juga tuh. 136 juga area support. Resistnya ini ada MA200 ya, MA200 biasanya juga kuat. Jadi hati-hati kalau misalnya besok dia tidak mampu break, artinya dia akan kembali ke support dulu, baru habis itu melanjutkan kenaikannya. Buy on weakness aja kalau misalnya teman-teman tertarik. Volumenya pun sebetulnya nggak liquid-liquid banget ya. Rata-rata transaksi di 3,51 miliar. Akan bagus banget kalau misalnya dia koreksi ke bawah, tapi ini volumenya semakin naik, momentumnya semakin naik. Artinya koreksinya sehat. Berarti teman-teman bisa buy on weakness dan mudah-mudahan dia bakalan balik lagi ke area sebelah sini. 147, 149. Oke? Kita lanjut ke SRAJ. SRAJ ini untuk fast trading aja kali ya, karena cukup high risk. Menariknya karena di volumenya ini besar sekali, candlenya juga candle bullish, momentumnya mulai ada, pixelnya juga hijau-hijau, tapi biasanya pergerakannya kalau yang naiknya kenceng, turunnya juga kenceng. Sehingga teman-teman harus disiplin ya, ini sahamnya cukup volatil. Support MA200 207 dan support di sebelah sini juga ada nih. Kita ambil yang 184 aja lah ya, low hari ini. Selama dia di atas 184, artinya dia masih bikin higher low, itu menarik. Kalau support sebelah sini juga ada, ini menjadi support SRAJ. Itu di area 180. 173 sampai 180 di sebelah sini. Itu juga area supportnya. Dan garis win line 150. Selama dia di atas garis win line masih oke, masih menarik. Resistnya tentu di high hari ini 240. Mudah-mudahan sih besok dia masih bisa melanjutkan testing lagi 240-nya ya. 240-nya mudah-mudahan dites lagi. Resist selanjutnya kalau dia breakout dari 240 ada 254, 260 dan 280. Selanjutnya kita BBNI. Nah, BBNI karena foreign flow-nya nih bagus nih. Saya pernah bahas BBNI ya, juga pernah bahas BBRI. Mudah-mudahan teman-teman ngikutin nih. Ada yang nonton nggak? Masih ingat nggak? Nah, BBNI. Cuma candle hari ini agak kurang oke ya. Dia karena tadi pagi open gap up. Kalau dia koreksi, maka teman-teman bisa buy on weakness. Memang indeksnya juga lagi kelihatannya akan koreksi dulu ya. Jadi teman-teman tunggu aja, bersabar sampai di area support, maka teman-teman bisa buy on weakness. Spek buy lagi. Ini bagus, cuma candlenya hari ini kurang oke, jadi ada potensi untuk koreksi. Dia bikin gap di sebelah sini, yaitu 9350. Support win line-nya ada di 8850. 8850 ini juga support di area 9000. Jadi kalau dia terkoreksi ke area-area sini ya bolehlah cicil buy ya. Ini juga menjadi support nih. Ini angkanya di berapa ya? Sebentar aku cekin. 9175. 9175. Jadi di area-area sana kalau misalnya dia mantul, teman-teman silahkan spekulatif buy. Jangan lupa atur money management ya. Ini BBNI sih masih berpotensi untuk all time high. BCA-nya sudah, BMR-nya sudah. Mudah-mudahan si BRI dan BBNI dikasih kesempatan lagi untuk all time high lagi. BBNI, kalau BBNI blue chip kita harus menggunakan foreign flow. Biasanya dia seperti itu. Nah, ini foreign flow-nya sih masih bagus ya, masih oke banget. And then kita lihat MSF. MSF ini merupakan chart dengan indikator MACD dan stokastik. Jadi saya udah pernah share deh waktu itu beberapa kali ya. Kalau misalnya teman-teman ingin trading atau ingin spek buy BBNI dan BBRI, sebenarnya caranya gampang banget. Tinggal tunggu aja di area stokastiknya oversold. Jadi sebelah sini ya, mudah-mudahan teman-teman ada yang nangkepin sebelah sini ataupun sebelah sini. Ketika dia udah naik,
begitu masuk ke area overbought, ini udah mulai masuk nih ke area overbought, maka wajar kalau misalnya dia terkoreksi. Ya. Selanjutnya BBRI. BBRI-nya, kalau BBRI justru nggak ada foreign flow. Ini kayaknya dari lokalnya ya yang luar biasa nih. BBRI. Oke, dari BBRI secara teknikal dia bikin higher high, cuma tadi open gap up juga. Volumenya sih gede ya hari ini, jadi mudah-mudahan ini gapnya nggak usah ditutup lah ya gitu. Dia akan testing resist dulu, mudah-mudahan di 4660. Kalau dia breakout lagi maka berpotensi untuk tes 4760. Dia masih ada gap ya di sebelah atas, ini nggak kelihatan di chartnya. Tapi kalau kita lihat dari trading view, itu kelihatan masih ada gap di sebelah atas yang mudah-mudahan ditutup. Entah kapan, tapi mudah-mudahan ditutup dan bahkan all time high, mudah-mudahan. Yang belum punya BBRI bisa menunggu, nggak usah terburu-buru ya. Dia udah mulai di area-area resist, jadi sebetulnya merupakan area-area trader-trader ingin jualan tuh. Jadi jangan masuk dulu sekarang, bersabar-sabar aja. Ini nggak bisa kita untuk fast trading. Ini stylenya swing dan harus bersabar menunggu sampai dia masuk ke area buy atau area support. Barangkali dia mau tutup gap di sebelah sini lagi ya, karena dia open gap up tuh. Support-supportnya, support garis win, ini support sini 4540, 4470, sampai 4390, itu merupakan area support. BBRI, foreign flow-nya tuh nggak ada ya net sell, dan grafiknya masih menurun. Jadi ini kayaknya dari lokal aja nih. Dan ingat di sebelah sini dia masuk ke area oversold. Di sanalah seharusnya teman-teman spek buy untuk entry ya. Sebelah sini juga dia masuk ke area oversold, di sini juga masuk ke area oversold. Sehingga teman-teman sebenarnya bisa tradingin BBRI ini. Kalaupun year to date-nya si BBRI hanya 8%, tapi kalau kita tahu area buy dan sell-nya dengan baik, maka sebenarnya bisa lebih loh. Kita bisa outperform dari indeks hanya dengan satu saham BBRI. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan ya. BBRI, Big Bang lah, itu sebenarnya oke banget. Yang penting teman-teman, jadi sahamnya aman, teman-teman bisa tenang tidur, dan ya lumayan oke lah untuk lebih, misalnya maksudnya porto growth-nya lebih dari deposito itu bisa gitu. Dari saham yang sederhana seperti ini aja. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu Amar. Bank-bank digital masih menarik, tapi beberapa aja ya. Bank-bank kecil, bank-bank mini menarik, tapi hanya beberapa aja. Ada beberapa yang sedang terkoreksi karena gantian nih. Nah, si Amar ini kemarin konsolidasi, hari ini dia breakout, volumenya lumayan, momentumnya sudah mulai ada lagi, pixelnya udah oke. Dan dia masih di atas garis winline ya. Pergerakannya memang agak lambat sih. Garis winline menjadi support yaitu 292, resistnya 316. Support terdekat tentu low hari ini 300. Selama dia masih di atas 300, artinya dia masih bikin higher low. Mudah-mudahan sih break 316, itu artinya dia bikin higher high. Kalau dia break 316 dan dia berada di atas 300, artinya bikin higher high, higher low. Dia bikin tangga ke atas, jadi masih menarik. Yang udah punya tinggal pasang trailing stop aja. Floating profitnya kalau kita entry-nya sesuai dengan ini di sebelah sini 31,7%. Tapi kalaupun telat, karena kan kalau sistem kan biasanya kita masih menunggu konfirmasi ya. Konfirmasi paling di area sebelah sini atau di area sebelah sini kita baru buyback. Ya at least separuhnya 11%, 10% itu masih ada lah ya. Lumayan. Sehingga kalau teman-teman jangan lupa pasang trailing stop. Kalau belum punya, maka buy on weakness aja. Dan ingat ya, atur money manajemennya. VWAP 310, closing 308, jadi masih oke. Masih deket-deket VWAP lah. Atau mau deket-deket support, itu juga oke. Tadi resistnya sudah, kalau break 316, maka berpotensi testing 332 yang sekaligus ada MA 200-nya. Jadi harus watch out nih, di MA 200 takutnya dia strong, kuat. Kalau dia kuat di sini, maka TP dulu atau taking profit dulu. Tapi kalau dia breakout maka bagus banget. Dia bisa melanjutkan lagi ya kenaikannya ke atas. Tapi harus ingat bank-bank digital, bank-bank mini ini sifatnya itu cyclical, jadi
hanya sementara aja. Karena yang kemarin saya bilang itu dia harus memenuhi apa sih itu modal intinya. Jadi kalau misalnya urusan mereka udah selesai, maka ya udah selesai gitu. Pesta bubar, bye-bye. Jadi sebaiknya teman-teman jangan lupa ya untuk taking profit. Kalau memang dia udah patah tren, maka ya sudah patah tren. Jangan entry lagi, jangan di swing lagi. Oke? Kira-kira sih itu aja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa ya subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman selalu sehat, dan semoga teman-teman cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Thank you.